Sakura itu bukan ada di Jepang saja, tetapi ini adalah pohon sakura di Kasomalang, Cisalak, Subang. Kalau dulu Cisalak dengan Kasomalang itu bersatu, kalau sekarang Kasomalang mendirikan kecamatan sendiri. Jadi ini berada di Kecamatan Kasomalang. Yang dulu yang namanya perkebunan teh milik Tuan Hopland itu sekarang menjadi budidaya nanas seperti ini. Ini nanas madu itu adanya di... Baru-baru ini, mantan Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila Supari memberikan pernyataan soal side efek penyuntikan vaksin COVID-19 dilansir dari akun TIK atau OKAD Beyond HIP. Saya baca di Global Research mereka bercerita bahwa side efek dari penyuntikan vaksin COVID itu pada masanya banyak, ucap Siti Fadila. Disebutkan oleh Dr. Siti Fadila Supari bahwa side efek penyuntikan vaksin COVID-19 berupa radang otot jantung atau miokarditis, kasus tersebut banyak terjadi Kumin itu kunyit. Jadi kunyit dengan nanas diperas, airnya diminum, dan itu bisa menghilangkan dampak atau mengurangi dampak dari vaksin COVID. Nih kameramen ini sudah 3 kali suntik COVID itu. Padahal olahragawan katanya sakit-sakitan katanya. Wallahu alam. Tapi jika itu benar, berarti pendapat Dokter Siti Fadila Supari yang dulu Menteri Kesehatan Republik Indonesia di zaman era Pak SBY mempublikasikan riset di Eropa bahwa nanas itu dengan kunyit disatukan diminum itu bisa mengurangi bahkan mengobati. Di Eropa itu nanas sekarang laku pesat. Nah, untuk warga Subang, karena nanas ini begitu mudah ditanamnya, jika teh sekarang susah masuk ke Eropa, maka nanas ini tidak pernah tidak laku. Apalagi publikasi saat ini, nanas bisa mengobati dampak dari suntik COVID-19. Oke, kita lihat sekarang ke tadi kita apa? Pabrik teh yang bangkrut. Kita akan lihat kebun teh yang jadi sengketa. Inilah hamparan kebun teh milik Tuan Hopland di zaman pemerintahannya Eyang Raden Martayuda. Nah, seperti lihat, ini adalah kebun teh. Ini sejak zaman Inggris, kemudian pemerintahan Belanda dan Jepang. Rachmat Gunadi, Ketua Bidang Industri di TI, mengatakan sertifikasi tersebut diprioritaskan untuk petani kecil smallholder. Soalnya, selama ini, petani kecil itu memiliki kualitas teh yang beragam, sehingga produksi teh mereka sulit masuk ke pasar ekspor. Harga teh petani itu tergolong dengan harga yang lumayan, tapi sejak dibocorkan oleh orang dalam dari pabrik teh itu sendiri bahwa menggunung produk dari teh-teh itu, akhirnya mereka pasang tarifnya sangat murah. Dan ketika teh itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan minuman itu dengan harga murah, harga pemeliharaan, biaya pemeliharaan itu kelihatannya kocar-kacir. Akhirnya ya terlantar seperti ini. Maka Rachmat, sertifikasi tersebut akan meningkatkan kualitas kebun teh rakyat. Jika kualitas membaik, maka produk teh rakyat itu bisa menembus pasar ekspor terutama negara-negara di Eropa. Asal tahu, pasar Eropa sangat doyan mengkonsumsi teh lestari yang ramah lingkungan. Torogung ya? Oke, ini bandara, kalau bahasa Sundanya itu pete Cina namanya. Nah, ini mah tidak tidak menghasilkan, tapi indah dari segi pemandangan untuk pelindung bagi orang-orang yang bekerja di kebun teh begitu. Nah, ini pohon pete Cina itu hanya untuk keindahan saja. Kalau untuk produksi itu biasanya kemarin itu ini semuanya ditanami dengan pohon-pohon jingjing, tapi sayang. Sengon atau jungjing adalah sejenis pohon anggota suku Fabaceae. Pohon peneduh dan penghasil kayu ini tersebar secara alami di India, Asia Tenggara, Tiongkok Selatan, dan Indonesia. Di beberapa daerah,
Pohon ini dikenal sebagai esmon, singon, sengon jewi, Dengan atau jinjing dari Jawa atau dari Sumatera ditanam di sini dimakan ulat. Makanya tidak menguntungkan pada saat itu. Tapi kalau jinjing yang ada di daerah Subang ini, bibitnya disemai, ditanam, nggak ada yang kena ulat. Itu barangkali sebagai bahan gambaran segala sesuatu juga harus pakai ilmu. Demikian.